Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Halaman 18 kalau di sini. Yaitu sambungan daripada wa innama. Karena ini menyangkut masalah umurnya Nabi dilantik menjadi rasul yaitu umur 40 tahun. Sekarang wa innama istadallu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama istadallu bil adatil mustamirati wa lam yastadallu bihadisin ma nubi'a nabiyun illa ala ra'si arba'ina sanah. Li'adi ibnil jauzi lahu fil mawdu'ati wa zakar al-alamatu syekhul amiru wal alamatu syekhul syanwani annal haqqa anna haza sinna ghalibu fakat fin nubuwati. Wa innama dan hanya sanya menuntut dalil mereka itu ulama bil adatil mustamirati dengan adat mustamirah. Jadi kebanyakan ulama menuntut dalil mereka itu bahwa kenubuhan Nabi atau kerasulan Nabi itu 40 tahun ini tidak mengambil dalil yang lain kecuali dengan adat mustamirah. Mana adat mustamirah? Yaitu fi mu'adzil anbiya. Kebanyakan para nabi secara adat dilantik menjadi rasul yaitu umurnya 40 tahun. Itu adat mustamirah, adat kebiasaan. Adat mustamirah, adat kebiasaan yang berlaku, yang sudah berlaku, yang berterusan bahwa nabi dilantik menjadi rasul itu 40 tahun. Walam yastadallu bihadisin, dan tidak menuntut dalil mereka itu dengan hadis. Jadi tidak menuntut dalil mereka itu dengan hadis, padahal ada. Itu bihadisin boleh juga dikatakan karena itu badal, yaitu mana hadisnya? Manubiyan nabiyyu illa 'ala ra'si arba'ina sanah. Tidak dilantikan akan nabi kecuali atas kepala 40 tahun. Jadi setiap nabi menurut hadis dilantiknya menjadi rasul itu umur 40 tahun. Itu hadis. Tapi para ulama menuntut dalil mereka itu bukan karena hadis, bukan dengan didasari kepada hadis, tapi didasari kepada adat mustamirah. Adat yang kebiasaan yang sudah berlaku pada dahulu-dahulu bahwa nabi diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Jadi mereka tidak mengambil pada hadis. Lebih-lebih hadis manubi'an nabiyyu illa ala ra'sil arba'ina sanah li'adi ibnil jauzi, karena dianggap, dihitung oleh Ibnu Jauzi begini hadis tersebut fil mawdu'ati, di dalam kitab mawdu'ah. Kitab mawdu'ah itu kitab daripada karangan Ibnu Jauzi. Nama kitabnya itu Al-Mawdu'ah min Ahadisi Al-Marfu'ah. Itu karangan Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Jauzi itu nama lengkapnya yaitu Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi. Nah, dia itu terkenal sebagai ahli fikih, ahli tata bahasa, sejarawan, juga ahli tafsir, ahli hadis, dan bahkan dia itu pemberi dakwah dan syekh-syekh yang merupakan tokoh berpengaruh di dalam berdirinya kota Baghdad. Dia itu termasuk tokoh atau syekh di antara syekh yang memprogramkan berdirinya kota Baghdad. Juga selain itu, dia itu Ibnu Jauzi adalah pendakwah mazhab Sunni Hambali, yaitu kalangan Hambali dia, dan orang Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Jauzi. Ya. Kemudian yang nasabnya itu ada yang menunjukkan dia menurut sejarah yaitu kepada nasabnya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Itu nasab daripada Ibnu Jauzi. Kemudian menyangkut dengan kitab Al-Mawzu'ah, karena hadis manubi'a illa 'ala ra'si al-ba'ina itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi itu di dalam kitab mawdu'nya. Sebab kitab Al-Mawzu'ah min Ahadisi Al-Marfu'at itu karya daripada Ibnu Jauzi. Kitab ini atau kitab tersebut menjelaskan dan menghimpunkan hadis-hadis yang palsu.
hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mauzu dengan mengungkapkan pula yaitu keadaan hadis tersebut serta mencantumkan pula orang-orang yang dianggap atau yang dituduh memalsukan hadis tersebut. Maka itu tersebut dalam kitab Maudhu'atnya Ibnu Jauzi. Maka kitab Ibnu Jauzi yaitu kitab Maudhu'ah itu adalah menyimpulkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dhaif serta tokoh-tokohnya dan kenapa dan sebab-sebabnya hadis itu dhaif. Itu ada di dalam kitab Ibnu Jauzi dalam kitab Maudhu'ah, yaitu termasuk menurut dia itu manubi an-nabiyyu ila ala ra'sil arba'ina sanah, itu hadis-hadis maudhu'. Ya, jadi maka para ulama tidak mengambil dalil daripada hadis, mengambillah dalilnya daripada adat mustamirah secara kebiasaan terus-menerus. Ya, Nabi itu diangkat umurnya 40 tahun menjadi rasul. Nah, paham kan? Kemudian wa zakara al-alamatu Syekhul Amir wa alamatu Syekhu Syanwani, dan telah disebut oleh al-alamah Syekh Al-Amir dan oleh al-alamah Syekh Asy-Syanwani. Itu dua orang ulama besar juga ini. Mereka menyebutkan annal haqqa anna hadza sinna ghalibun faqat fin nubuwati. Bahwa sungguh yang benar, bahwa sungguh ini hadis yaitu manubi an-nabiyyu illa ala ra'sil arba'in, anna hadza, bahwa sungguh ini hadis ya, tahun walid, karena ditunjukkan di dalam hadis itu yaitu tahunnya tahun walid, tahun yang kebiasaan sahaja pada kenabian. Jadi para nabi secara umur atau tahun ghalib, nah itu adalah umurnya 40 tahun. Jadi yang benar, yang hak anna haza, bahwa sungguh ini tahun, artinya 40 tahun yang sesuai dalam hadis itu menjadi kebiasaan sahaja pada nubuahnya Nabi. Nah, di umur Nabi 40 tahun menjadi ghalib faqat, menjadi kebiasaan yang sahaja pada kenabiannya. Berarti hadis yang digunakan oleh musannif di sini manubi'ah ya, menjadi juga adat mustamirah. Menjadi adat mustamirah. Maka mereka tidak mengambil dalil hadis dengan mengambilnya adat mustamirah, artinya hadis-hadis tersebut sudah masuk di dalam adat mustamirah. Karena kebanyakan nabi begitu. Ya. Wa illa, sebab dan jika, artinya wa illam naqul inna hadza sinna ghalib fala yasih. Dan jika tidak kita katakan bahwa sungguh ini tahun yang ghalib, maka ya tidak sah itu. Maka fakat nubi'ah Isa, nah justru itulah ya, maka sungguh dilantikan akan Isa dan diangkatkan akan dianya Isa ila sama kepada langit qablahu, sebelumnya 40 tahun. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada hadis, maka Nabi Isa itu bukan rasul. Karena umurnya belum cukup, yaitu umur 40 tahun. Karena kita ambil kepada istidlal adat mustamirah, kebanyakan kebiasaan kan bukan yang baku itu, kebiasaan Nabi dilantik itu umur 40 tahun. Nah, maka ketika Nabi Isa dilantik belum umur 40 tahun, bisa jadi Nabi Isa itu yaitu dimasuki di dalam adat mustamirah juga. Karena tidak mesti 40 tahun, cuman kebiasaan 40 tahun. Sedangkan Nabi Isa itu bukan 40 tahun. Maka seandainya kita berpegang kepada hadis, maka sungguh Nabi Isa tidak masuk dalam kategori yaitu kerasulan. Sebab wakana umruhu salasan wasalina sana, dan adalah umurnya Nabi Isa ketika itu yaitu 3 dan 30 tahun, artinya 33 tahun.
Nah, sedangkan hadis itu menunjukkan yaitu 40 tahun. Nah, maka adat mustamirah, kebiasaan, kebanyakan fi muadzimil anbiya, kebanyakan nabi-nabi diangkat menjadi rasul itu 40 tahun. Kan ada juga nabi yang tidak diangkat umur 40 tahun seperti Nabi Isa. Itulah namanya adat mustamirah. Bukan berpegang kepada dalil yang mengatakan wa manubi'an nabiyyu illa ala ra'sil arba'ina san. Kemudian juga wa nubiya Yahya sabiyan binaan ala annal hukmal ladzi utiyahu sabiyan. Begitu juga dan dilantikkan akan Nabi Yahya hal keadaan ketika itu Nabi Yahya itu kanak-kanak. Lebih parah lagi itu Nabi Yahya. Nabi Yahya ketika dilantik menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul itu yaitu umurnya masih kanak-kanak. Binaan karena dibina. Kenapa bisa dilantik dibina? Karena itu ayat. Ala annal hukmal ladzi utihi sabiyan. Karena dibina atas hukum alladzi yang didatangkan akannya Yahya. Hal keadaan Yahya itu kanak-kanak. Nubuwatu itu kenabian. Itu khabar si anna. Jadi hukum yang didatangkan, yang dikaruniai kepada Nabi Yahya, padahal Nabi Yahya waktu itu kanak-kanak, yaitu menunjukkan Nabi Yahya itu kenabian, kerasulannya. Nabi Yahya itu sudah masa kecilnya. Sebagaimana dalam surat Al-Maryam ya. Surat Maryam ayat 12 yaitu wa atainahu hukma sabiyan. Dan telah kami karunia akannya Yahya akan hikmah-hikmah, akan hukum-hukum sabiyan. Hal karena Yahya ketika itu kanak-kanak. Jadi pertandaan Nabi Yahya itu ya, sudah menjadi kenabian, sudah menjadi rasul, didasari dengan diturunnya hikmah-hikmah, turunnya hukum-hukum. Tapi kalau kita dasari daripada hadis tersebut, lam nakul anna haza, tidak kita katakan ini, tidak bisa, karena kita berpegang kepada adat mustamirah. Ya, kebetulan sering terjadi nabi-nabi yang terdahulu itu, yaitu bahwa umurnya 40 tahun. Intaha sekian ya. Lakin zakara fi hawasi tafsiri naqlan anil mawahib anna haza khilafu tahqiqi. Tetapi telah disebut di dalam hawasi tafsir karena dinakal daripada mawahib, daripada kitab mawahib, nakalnya anna haza khilafu tahqiqi, bahwa sungguh ini hadis manubi'a nabiyyu illa ala ra'sil arba'ina sana, yaitu khilafu tahqiq, itu khilaf tahqiq. Itu menyalahi kaul yang tahqiq, yang mantap. Jadi khilaf.